Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibi Resekina Koto, kelas 4C, Fakultas Agama Islam Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi serta pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, yang pertama adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau bernama Muhammad Darwis, di mana yang kita kenal yaitu Ahmad Dahlan. Nah, beliau lahir pada tanggal 1 Agustus tahun 1868 di Yogyakarta dan wafat pada tanggal 23 Februari tahun 1923. Beliau sendiri yaitu adalah pendiri dari organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Ahmad Dahlan adalah seorang ulama dan pembaru Islam di Indonesia. Beliau juga dikenal sebagai tokoh modernis yang berupaya mengharmonisasikan ajaran Islam dengan kemajuan zaman, termasuk dalam bidang pendidikan, sosial, dan kesehatan. Beliau juga pernah belajar di Mekah dan beliau kembali dengan membawa gagasan pembaruan Islam. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, pemikiran pendidikan beliau ini berfokus pada pembaruan sistem pendidikan Islam agar selaras dengan perkembangan zaman. Ia meyakini bahwa kemajuan umat Islam hanya bisa dicapai melalui pendidikan yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum. Nah, oleh karena itu, Ahmad Dahlan sendiri mendirikan sekolah-sekolah modern yang menggabungkan kurikulum Islam dengan pelajaran seperti matematika, ilmu alam, dan juga bahasa. Nah, ia juga menolak metode pengajaran pasif seperti hafalan tanpa pemahaman dan lebih menekankan pemikiran yang lebih kritis, pemahaman nilai-nilai Islam secara rasional, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bagi beliau, pendidikan itu bukan hanya untuk mencerdaskan otak saja, tetapi juga membentuk karakter dan semangat pembaruan umat. Selanjutnya ada pendirian sekolah Muhammadiyah. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini adalah pendiri organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912. Nah, pendirian sekolah Muhammadiyah sendiri itu difaktori dengan dua alasan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Dari faktor internal sendiri yaitu sikap beragama umat Islam yang belum rasional. Maksudnya adalah masih terpengaruh budaya dan masih lekat dengan budaya tasawuf atau tarekat. Yang kedua ada faktor eksternal. Nah, yaitu dari imbas dari jajahan Belanda, berimbas pada situasi pendidikan, yaitu pendidikan Belanda lebih dikenal dengan pendidikan sekular yang anti terhadap agama, dan itu dapat mempengaruhi kondisi umat Islam. Selanjutnya yang kedua ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, nama lengkap beliau yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari. Beliau lahir pada tanggal 10 April 1871 di Jombang, Jawa Timur, dan beliau wafat pada tanggal 25 Juli tahun 1947. Beliau adalah pendiri dari organisasi Nahdlatul Ulama atau NU, yaitu pada tahun 1926. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah seorang ulama besar dan tokoh tradisional dalam Islam di Indonesia. Nah, beliau ini mendirikan Pondok Pesantren Tebu Ireng dan memainkan peran penting dalam mempertahankan nilai-nilai Ahlus Sunnah wal Jamaah di tengah tantangan modernisasi dan kolonialisme. Selanjutnya ada pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nah, pemikiran pendidikan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini itu berakar kuat pada tradisi pesantren yang menekankan pentingnya akhlak, penguatan iman, dan juga pelestarian ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini percaya bahwa pendidikan itu harus mencetak peserta didik maupun santri yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja, tetapi juga
memiliki moral yang luhur dan taat kepada ajaran Islam. Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga menekankan penggunaan kitab-kitab kuning ataupun kitab klasik sebagai sumber utama dalam proses belajar mengajar di pesantrennya. Beliau juga menolak pemisahan antara ilmu agama dan kehidupan sehari-hari, serta memandang pendidikan itu sebagai sarana perjuangan melawan penjajahan dan membangun kesadaran kebangsaan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga sangat menekankan pentingnya etika pendidikan baik bagi seorang guru ataupun peserta didik. Dari gurunya sendiri itu juga harus memiliki sifat yang tawadu, rajin menulis, mengarang, dan juga mengamalkan ilmu yang diajarkan serta menjaga diri dari hal-hal yang dapat menurunkan martabatnya sebagai seorang guru. Sedangkan dari peserta didik sendiri juga harus memiliki etika pendidikan dalam belajar, yaitu seperti membersihkan hati, membersihkan niat, dan juga mengatur waktu dengan baik sebagai peserta didik. Dan juga harus menghindari kemalasan serta menghindari dan juga menjauhi hal-hal yang kurang berfaedah. Karena itu dapat menghambat proses belajar mengajar. Nah, pendidikan sendiri menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah proses yang mengintegrasikan ilmu agama dan ilmu pengetahuan dengan tujuan menghasilkan ulama yang intelektual yang mampu untuk berkontribusi dalam masyarakat. Nah, selain itu juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini juga menekankan keberhasilan pendidikan itu sangat bergantung kepada keterlibatan aktif dari peserta didik sendiri, di mana yang harus menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, pendidikan itu harus berorientasi pada pembentukan akhlakul karimah dan kesadaran spiritual, sehingga ilmu yang diperoleh, ilmu yang didapat itu tidak hanya untuk dunia, tetapi juga untuk kebahagiaan di akhirat. Nah, pemikiran Kiai Haji Asy'ari ini juga mengandung unsur sufistik dan menekankan keikhlasan dalam belajar dan mengajar semata-mata itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu video singkat yang bisa saya sampaikan tentang profil dan juga pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sebagaimana mereka berdua adalah salah satu ulama besar di Indonesia. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir ini ada perbandingan singkat antara pemikiran pendidikan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan juga Kiai Haji Ahmad Dahlan, yaitu yang pertama ada aspek aliran di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan itu modernis dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tradisional. Dan yang kedua ada lembaga. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah pendiri dari Muhammadiyah dan Kiai Haji Hasyim Asy'ari sendiri pendiri dari Nahdlatul Ulama ataupun NU. Selanjutnya ada fokus. Nah, pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu lebih berfokus pada integrasi ilmu agama dan ilmu pengetahuan umum, sedangkan dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini lebih penguatan tradisi dan akhlak. Dan yang terakhir ada metode, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini menggunakan metode yang aktif, rasional, dan juga kontekstual. Sedangkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini tradisional, tekstual, dan juga spiritual. Nah, mungkin saya sampaikan dalam video mengenai biografi dan juga pemikiran pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan juga Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.